atau kita biasa sebut malam takbiran, seluruh penduduk langit menangis. Kita di dunia mungkin ketawa, penduduk langit menangis. Bedanya apa? Kita ketawa, mungkin kita gembira, alhamdulillah bisa melaksanakan Ramadan sebulan yang kita harapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sisi lain penduduk langit menangis akan kepergian Ramadan karena umat Nabi Muhammad kehilangan pahala yang besar, kehilangan kesempatan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, di mana 24 jam dikatakan dalam hadis Nabi bahwasanya yang namanya pintu surga, pintu langit dibuka oleh Allah. Doa tidak akan ditolak. Taubat pasti langsung Allah kasih kontan. Baca Quran hitungan pahalanya beda dengan baca Quran di bulan yang lain. Salat tarawih 23 rakaat bagaikan salat fardu 23 rakaat. Salat fardu yang kita jalankan semisal Isya 4 rakaat itu dihitung 70 kali lipat pahalanya. Cuma di bulan Ramadan. Setelah Ramadan mah semuanya berbeda, tergantung kesungguhan kita. Di Ramadan Allah obral begitu luar biasa pahala. Sampai-sampai dikatakan dalam sebuah hadis yang mungkin kita sering dengar, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat Jibril berkata kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah, qul amin." Faqultu amin. Jadi ini hadis luar biasa yang kita tahu Nabi Muhammad penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang kepada umatnya. Cuman dalam hal ini Nabi mengaminkan doa malaikat Jibril. Apa doa malaikat Jibril? Di mana kata malaikat Jibril begini, "Wahai Muhammad, barang siapa di antara umatmu berkesempatan masuk di bulan suci Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena lalai di bulan suci Ramadan, maka Allah akan jauhkan dia dari rahmatnya untuk selama-lamanya." Katakanlah ya Muhammad amin, maka Rasul berkata amin. Padahal Nabi yang tidak tahu kan penuh kelembutan, nggak pernah dia itu berpikir, bahkan terlintas di pikiran Nabi melihat salah satu umatnya masuk ke dalam neraka. Nggak pernah itu di Nabi Muhammad. Makanya begitu mau dicabut nyawanya aja yang dipikirin sama Nabi siapa? Umatnya. Begitu nanti Nabi dibangkitkan, yang pertama keluar dari mulut Nabi apa? Umatnya lagi. Kenapa hal ini Nabi mengaminkan? Sedangkan kan doa malaikat Jibril luar biasa, yang nggak dapat ampunan, jauh dari rahmat Allah, diaminin lagi sama Nabi. Karena kata ulama, Nabi itu secara dengan lisanul hal itu kalau bahasa kita seperti istilah kata, Nabi itu berkata, ini umat saya nggak tahu terima kasih sama Allah. Dikasih kesempatan luar biasa, ampunan dosa besar, pahala ibadah besar, pahala wajib berlipat ganda, pahala sunnah, pahala wajib, tapi kok nggak diampuni sama Allah. Celaka ini umat. Makanya sama Nabi diaminkan karena luar biasa ruginya umat Nabi ini. Tapi mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita insya Allah tidak dapat kerugian pada bulan suci Ramadan kemarin. Amin ya rabbal alamin. Dengan keberkahan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tinggal sekarang nih kita menjalankan 11 bulan ke depan nih. Di bulan Ramadan kegiatan kita itu harus berlanjut setelah Ramadan, bukan berjalan di bulan Ramadan saja. Hati-hati. Di mana kita ini mungkin di bulan Ramadan bangun untuk sahur, coba rutinitas setiap hari bangun tahajud. Mungkin sahurnya kita jam 2:30, 3:30, bangunlah tahajud sebelum subuh setengah jam. Jangan kita jadikan alasan bangun menjelang subuh untuk tahajud, takut masuk kerja ngantuk, takut masuk kerja kesiangan. Kenapa di bulan Ramadan kita bisa? Padahal bukan cuman kita tahajud, tapi sahur, ngopi, merokok sampai azan subuh. Padahal paginya kita kerja. Jadikan itu sebagai istiqamah setelah Ramadan. Itu kan Allah sudah mendidik kita itu. Di bulan Ramadan rajin baca Quran setiap hari 1 juz. Setelah Ramadan berlanjut. Nggak boleh kita meninggalkan Al-Quran, haram. Hati-hati. Ada sahabat Nabi nanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, saya nggak dapat kesempatan untuk baca Quran. Sibuk.
Kata Nabi, sesibuk-sibuknya kamu, jangan sampai lewat 7 hari kamu nggak baca Al-Quran. Itu orang yang sibuk banget ya. Yang nggak terlalu sibuk minimal berapa? 3 hari sekali. Nggak boleh kita tinggalkan Quran. Nah, kita tanya sama diri kita, berapa banyak atau berapa hari atau berapa bulan kita membaca Quran? Bisa-bisa kita baca Quran cuma di bulan suci Ramadan, itu pun hari pertama sampai hari kelima. Hari ke-7 nggak baca lagi. Dapat 3-4 juz tutup udah, nggak dilanjutin. Bagaimana dengan para aulia, para ulama terdahulu? Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali di bulan Ramadan. Kok bisa? Sedangkan mereka sibuk berdakwah, sibuk menyampaikan agama, tapi bisa khatam Quran dalam sebulan 60 kali. Ya gimana itu, subhanallah ya. Kita nggak bisa seperti mereka, minimal sehari sejuz. Minimal itu. Kalau bisa mah dalam sebulan 2-3 kali khatam, minimal sekali khatam. Malu kita. Allah ngasih panduan dari langit buat kita nih, buat hidup kita ke depannya. Subhanallah, kita abaikan di panduan Allah. Kita lebih senang nonton sinetron antara maghrib dengan isya. Bahkan ada sinetron dari isya waktu tarawih. Kita nggak tarawih, cuma hari pertama kedua. Sisanya kemana? Sinetronnya tanggung. Soalnya si fulan dengan fulana lagi nikah. Fulan dengan fulana lagi berantem dalam sinetron. Sedangkan panduan Allah itu benar adanya dan akan diminta pertanggungjawab oleh Allah. Kita abaikan, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai jadikan Al-Quran itu menjadi apa? Kita anggap Quran minimal, kita anggap Quran itu saking pentingnya seperti kita makan dalam sehari 3 kali. Nggak bisa 1 juz sehari, pokoknya baca Quran berapa lembar deh setiap hari. Jangan sampai kagak. Hati-hati. Quran itu bukan buat pajangan di rumah. Ente mau taruh Quran 1000 dalam rumah, 1000 Quran dengan harapan ente nggak kena gangguan setan, nggak guna. Quran itu berguna ketika apa? Ketika dibaca, bukan dipajang. Kalau emang dipajang berguna, yang ngajarin sahabat Nabi baca ayat kursi, ngusir setan, setan juga yang ngajarin padahal. Kan jin yang ngajarin ke sahabat. Kalau mau jauh dari kaum kami ini, baca Allahu la ilaha illallah, diajarin sama setan. Kita harus baca Quran biar sampai mendarah daging di jiwa kita. Sebagaimana ada salah satu ulama yang saya ingat cerita beliau, saya nggak ketemu dengan beliau karena waktu saya di Hadramaut, beliau itu sudah wafat puluhan tahun. Mungkin pernah kita dengar, yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini Habib Abdullah bin Husain bin Tahir salah satu guru Al-Habib Uthman bin Yahya yang saat ini difitnah macam-macam, dihina macam-macam. Padahal Habib Uthman ini ketika beliau berguru dengan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di Hadramaut, dia masih remaja sudah ditasyah oleh Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu ada di kitab-kitab di Hadramaut, saya lupa judul kitabnya. Apa kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir? Dibilang apa? Miskin Uthman halatu halah. Kasihan Uthman ini. Nanti dia pulang ke kampungnya, dia orang baik tapi orang mikir dia nggak baik. Itu sudah dibukuin, subhanallah, ada kitabnya. Ini kitab bicara tentang Habib Uthman masih remaja. Tapi sekarang nyata, subhanallah, macam-macam fitnahan. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini semasa lagi beliau sakaratul maut ditalginin sama murid-muridnya, la ilaha illallah, dia diam aja. Ditalginin sampai muridnya nangis. Ini kita berguru selama ini berpuluhan tahun dengan guru talginin kagak bisa ngucap. Ini gimana ceritanya nih bisa jadi fitnah ini? Ternyata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir duduk, belum meninggal nih beliau, masih saat maut. Tiba-tiba duduk ngomong apa sama muridnya? Nah, kalau kamu mengucap la ilaha illallah berzikir bagus, banyakin. Cuman kalau kamu mengucap la ilaha illallah tujuannya ngingetin saya supaya saya ngucap ketika saya meninggal, kamu salah. Karena la ilaha illallah sudah menyatu dengan darah daging saya, meninggal dia. Subhanallah. Ini kok bisa begitu ya? Itu karena mereka apa ya? Ma'al Qur'ani fi qarani, mereka nggak pernah pisah dengan Al-Quran. Quran baca terus sampai mendarah daging, sehingga ketika lagi meninggal la ilaha illallah nyatu dengan darah daging dia.
Habis Ramadan kita baca terus. Setelah di bulan Ramadan kita biasa sholat tarawih berjamaah, subhanallah, rajin. Bahkan ada yang sholat fardu tarawihnya rajin. Ada. Yang lebih dahsyat lagi, sholat tarawihnya rajin, qabliyah ba'diyah ditinggal. Ada juga yang begitu tuh. Saya mau tanya sama hadir, lebih afdal tarawih atau qabliyah ba'diyah? Qabliyah ba'diyah. Ini ada orang yang sholat isya, diduduk nungguin tarawih, ba'diyah kagak. Berarti orang nggak pernah haji berarti nih. Dia nggak tahu bahwa sholat qabliyah ba'diyah itu sholat rawatib, sunnah yang paling mulia. Sunnah paling afdal sholat rawatib, sunnah rawatib, yaitu qabliyah ba'diyah. Itu ngalahin fadilah tarawih. Ini kagak, habis isya diduduk, nonjol. Ini sering kita lihat ada masjid-masjid. Nunggu apa? Bilal ngomongin tarawih, berdiri sholat tarawih, ba'diyah kagak. Ini lah, nunjukin apa? Ketahuan tuh orang nggak pernah haji. Dipikir sholat 23 ngalahin 2 rakaat, kagak. 2 rakaat ngalahin 23. Itulah pentingnya kalau kita ngaji. Makanya di bulan Ramadan tarawihnya rajin, setelah Ramadan jamaahnya rajin. Nggak bisa di rumah sibuk, nggak bisa di masjid sibuk, di rumah ngajak diri sholat. Jangan pernah sholat sendiri pokoknya dah. Sebisa mungkin sholat selalu berjamaah. Bahkan dikatakan dalam hadis sahih, siapa yang sholat berjamaah 40 hari, takbirnya setelah takbir imam langsung, dia dapat apa? Dapat amanun minan nar, dia bebas dari api neraka. Bahkan dikatakan dalam riwayat, haram jasadnya disentuh api neraka. Orang yang sholat 40 hari 5 waktu, takbirnya setelah imam takbir, dosa haram bagi neraka sentuh dia punya kulit. Gimana itu, subhanallah ya, luar biasa fadilah. Maka itu semua kegiatan dilanjut setelah Ramadan. Mudah-mudahan insya Allah kalau kita begitu, Ramadan kita bermanfaat, setelah Ramadan pun kita bermanfaat. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Kita hanya saling mengingatkan, dan saya yakin yang hadir apalagi orang-orang tua, para asatidz lebih pahamlah. Cuman kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jangan nunggu ada orang maksum yang menyampaikan kebenaran. Jangan nunggu orang yang nggak punya dosa menyampaikan nasihat. Kalau begitu kita nggak ada bedanya dengan orang-orang kafir zaman Nabi atau orang-orang kafir zaman sekarang. Ketika dinasihatin, lo siapa, lo juga banyak dosa. Kita nggak nunggu Nabi turun lagi dari langit, Nabi Isa. Terimalah kebenaran meskipun yang berkata orang gila. Kan begitu kata Nabi. Khudhul hikmah walau min majnun. Ambillah kata-kata hikmah walaupun orang gila yang ucap. Kalau itu benar baik, kita ambil untuk kehidupan kita selanjutnya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Insyaallah dengan keberkahan majlis kita, silaturahmi kita ini, alhamdulillah, insyaallah kita semua diberikan panjang umur sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah yang sakit diangkat penyakitnya, dan rezeki kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita insyaallah menjadi anak yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan insyaallah kedepannya kita berdoa kepada Allah, negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan, sekaligus saya berterima kasih dengan hadirnya antum. Insyaallah silaturahmi kita ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu yang hadir siapa orang soleh, siapa yang wali di antara antum, kita nggak tahu. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, la tajtami ummati arba'in wa illa fihim waliyun billah. Ada hadis Nabi berbunyi begini, tidaklah berkumpul umatku, umat Islam maksudnya 40 orang, kecuali salah satu ada yang wali. Insya Allah kita nggak tahu siapa. Insya Allah dengan keberkahan wali yang hadir, kita punya majlis diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita kumpul kembali nanti dalam surganya Allah bersama Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq.